warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qurbatihi wa ahli baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya was syuhada was sholihin wat tabi'ina tabi'ina ila yaumiddin, khususan ila jami'i masayikhi ila muntahum wa ila abaina wa ummatina wa azdatina wa masyaikhina wa aulatina wa dzurriyyatina wa ahli baitina wa jami'i man tabi'ana, khususan jami'il arwah fi hadil majlis wa ghairahum lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu alallah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Wahai manusia, ya ayyuhan nas, ingatlah bahwasanya apa yang telah Allah hadapkan terhadap dirimu, berbagai macam corak problematika, baik miskin maupun kaya, baik rakyat jelata maupun pejabat, baik pengangguran maupun yang punya kerjaan. Semua aku hadapkan terhadap dirimu semata-mata untuk supaya dirimu jadikan hal tersebut bertemu aku. Wahai manusia, ketahuilah bahwasanya apa yang kuhadapkan terhadap dirimu problematika kehidupan, baik yang miskin maupun yang kaya, baik rakyat jelata maupun pejabat, baik qobdi maupun basti, semua itu kuhadapkan semata-mata supaya kau jadikan hal tersebut sebagai jalanmu bertemu aku. Ya Allah, lu kok bisa, Pak? Di situ sebagai thariqah jalan. Kok bisa? Jawabannya ngeten. Segala apapun yang timbul di dalam dirimu, sekecil apapun problematika, kalau kita betul-betul ingin memandang dengan sebenarnya, itu sing agawe Gusti Allah. Lara greges waras padha. Gregesi krana kecapean, Pak.
mboten penyakit kronis, mboten kecapean. Lah ini problematika, dan di situ hanya aku, kata Allah, yang berkuasa. Tinggal mau kok jadikan sebagai jalan thariqah. Bertemu aku enggak? Sing sehat yang ngono. Sama. Cara untuk menetralisir ya, apa yang bersifatkan duniawiyah itu hanya satu cara. Sadarilah dalam hatimu bahwasanya sang pelaku itu adalah Allah. Umpama di pencuri bagaimana? Ya kalau di perbuatan baik, sholat, zakat, poso, haji, maklum mudah. Di pencuri bagaimana? Terus ketika di lokalisasi bagaimana? Bapak Ibu, kalau kau melihat Allahnya nggak ada pencuri, Masya Allah mencuri. Kalau kau melihat Allahnya, gak mungkin iku perbuatan zina. Dikatakan itu jelek, iku mungguh manungso. Di mata Allah nggak ada perbuatan jelek itu. Nggak ada di mata Allah loh ya Pak. Kalau kita mandang yang berkuasa, tidak melihat kulit atau fisiknya, terus dijawab ning pojokan kono, lho nek ngoten enak wis kula tak nyolong ae bendina, kula tak sobo lokalisasi bendina, lak rusak dunya. Gak paham berarti jenengan. Sebab sebenarnya orang-orang yang sudah hatinya ada warid itu semakin ke depan tertata ruhaniyahnya. Warid akan diberikan Allah terhadap satu hamba tatkala si hamba itu wirid. Nah wirid sing kula maksud iku zikir. Dengan zikir sing sampean asah terus, yang zikir sebagai kunci untuk bertemu Allah di setiap titik apapun, terus ikut sampean asah, maka Allah pasti akan menurunkan waridnya di dalam hati sampean, yang tujuannya pertama adalah geser nafsu di dalam diri, geser keakuan kita makhluk yang melakukan, digeser ambek warid set. Banjur gitu setelahnya warid mengajak ruhaniyah untuk tajalli, menetapkan ingsun ganti ki, geser mari ingsun makhluk iku geser, akhirnya ruhaniyah diajak untuk sowan ing kersane Allah. Dengan bentuk muncul dalam hati sampean adalah semua yang berlaku hanyalah datangnya dari Allah. Ingat, sifat kita makhluk manusia itu ngeten. La haula wala quwata
Sifat kita sebagai makhluk itu aslinya itu tidak ada daya upaya apapun dan juga tidak ada kekuatan apapun dalam diri kita. Aslinya gitu, Pak. Allah. Laksana al-a'malu suwarun qaimatun. Laksana patung yang berdiri tanpa bisa memberikan manfaat. Itu sifat aslinya kita itu di situ. Wa arwahuha wujudu sirril ikhlas fiha. Biar makhluk itu seakan-akan itu bisa bermanfaat, seakan-akan dikasih roh, kasih roh. Kalau kita ngomong asli nih, jasmani iki nek lamun ga ono Allah, baik di dalam maupun di luar, yo gak iso obah. Paham ya? Bahasa syariat ngomongin roh. Kalau tidak ada ruh, jelas tidak bisa bergerak. Bahasa asli adalah Allah. Lalu Allahnya dimajaskan dengan nama ruh. Allah. Lah terus bagaimana kita ketika saat menerima berbagai macam pola takdir Allah itu, sekiranya enggak menjadi gangguan terhadap hati kita, enggak menjadi halangan terhadap ruhaniah kita untuk menghadap pada Allah. Satu, jenengan kudu mlebet dateng ayat niki. Sejatine kita itu la haula wala quwata. Lah, apabila bisa bergerak atau seakan-akan bisa bermanfaat, bisa melihat, bisa mendengar, berucap, semuanya itu illa billah. Artinya ojo mudah jenengan iku muncul keakuan makhluk yang berperan. Justru tetap keakuan Allah, keakuan urip yang ada di dalam dirimu. Pun itu satu. Carane jenengan gak mudah terpengaruh dengan kebiare donya. La haula wala quwata illa billah iki jenengan resapi. Kedua, carane bagaimana kita di situ tidak mudah terpengaruh dengan pola pikir, tiupan nafsu terhadap diri kita sehingga kita itu mudah untuk kembali pada Allah di setiap saat dan waktu. Masuklah di dalam surah si enem wis remek ini. Karepe makhluke ya iso ya aja. Lah ngoten to. Wis diomong lara waras padha ae.
Ya gak padha bos, jare ngono sing pojok ngono. Wis tangene gampang, matek ya dikubur. Ngono wis. Illa billah. Yang kedua, masuklah dalam surat Al-Baqarah ayat 115. Fa ainama tuwallu fa thamma wajhullah. Fa ainama tuwallu fa thamma wajhullah. Di mana kau menghadap? Artinya menghadap ngetan mulut boten. Di mana kau menghadap artinya ruhaniyahmu, hatimu. Ngadepi persoalan apa ae. Niku maksudnya. Bukan di mana kau menghadap iku adalah timur, barat, arah-arah itu bukan. Di mana kau menghadap, apapun yang kau temui yang diberikan Allah, dihadapkan Allah itu, ingat fa ainama yatuwallu fa thamma wajhullah. Arahkan wajah ruhmu terhadap wajah Allah. Disi wajahe roh iku. Di wajahe roh. Wis umpama tak gambar wajah roh bunter ngene ya. Sini gak oleh tak gambar. Itu namanya iman. Wis cek koyo rada pantes titik ngono ya. Cuman sikile tak gaene papat ae. Wajah roh iku ning ati sampean iku ana iman, ana rasa. Iku wajah. Lah imane roh iku, wajahe roh iku depkan, hadapkanlah terhadap wajah Allah. Niki wajah Allah ini. Lah wajah Allah di urip bos, urip. Subhanah, dialah yang maha suci. Zat kang maha suci, itu lu wajah Allah. Manakala kau mau untuk melaksanakan menghadapkan wajah rohmu terhadap wajah Allah, maka kau tidak mudah bisa dihalang-halangi terhadap perkara selain Allah yang kusebut sebagai kebiarin dunya. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Doa iftitah kita itu sering diperingatkan. Sesungguhnya wajahku roh, wajah tu wajhiya kudu didepke diarahke. Allah, sampeyan tau lara vertigo kaya mari ngombe minuman arak sak kerat ngono, munyer. Allah, tak ambenani susu. Susu iku kula suka sing wadahe asli, Pak. Wadah gelas ya apa. Bismillahirrahmanirrahim.
guyon. Terus bagaimana caranya menghadapkan wajah ruh terhadap wajah Allah itu? Iman di dalam hati jenengan, klikkan terhadap urip iku yang agawe sedoyo apapun, yang berkehendak, yang berperan atas segala apapun. Ojo kok wajahi rohmu iku didepno ning makhluk, akhirnya imane iku terhadap makhluk. Contoh, kalau bar ngombe susu nih wow ya, sampean tak ceritani tok ya, iki jelas spesial. Namanya kau nolo kopi tok ya. Ngeten. Habis kula minum itu ada rasa gurih, rasa manis. Wis pokoke penak lah Pak, sampean tak ceritani tok ae. Terus hatiku iku, wajah rohku iku, manakala jatuhnya iman itu gurih ada di susu, berarti kula niki mboten menghadapkan wajah roh terhadap wajah Allah. Ini ki syirik. Dadine syirik. Bisa. Supaya tidak terjadi syirik, setiap apa yang dihadapkan Allah terhadap diri kita, itu tadi arahno wajah ruhmu terhadap wajah Allah. Wabot Pak, kalau tidak dilatih terbiasa, iku kok iling-ilinge sadare nek wis bar ngono iku wis leleh rokokan nyantai. Mangau ngamuk-ngamuk ambek anak bojone. Gara-gara manuke ucul. Iku lho, duwe manuk napa sing bontot. Dawa buntute niku lho. Murea. Oke. Dipakani dibuka. Wis dikai pakan lali, gak ditutup. Sing wedok iku sing kei mangan. Lali. Dawa amuk mahal Pak. Apa? Sing dawa buntute iki lho. Cicak rawa. Mahal nggih? Mahal. Allah. Ngamuk-ngamuk. Tapi basa wis bar ngamuk lungguh kursi. Njukuk rokok ya. Njukuk rokok dheweke. Ini kata aturnya ini kapan rokok aku ngoten dah. Gayeng lungguh angen-angen, warit dugi ning ati, des getun Pak. Karena sudah menghadapkan wajah ruh terhadap wajah Allah, getun. Akhirnya njok sepuro nang sing wedok, Bu. Apunten dikagem wadah. Sing wedok yang ngono durung iso balik, miwir-miwir. Aku nelongso, sampeyan urip koyo nelongso. Wong tua aku lho gak tau muring-muring aku selama aku dadi anake. Kok cik mentolone Kang Mas kok. Wis olehno ae aku. Wis tensi munggah. Jenengan waduh lewis adem munclak maneh. Allah. Tapi nek karo-karonya itu, keduanya itu sudah siap menghadap wajah Allah. Mesti ibu ingin iya Mas sepurone ya wan. Jenengan khilaf ya wis tak sepuro. Enak nek ngono. Lah mangiku oleh uring-uring iku
Oh pelek Pak bahasane iku. Sing jenenge pencuk iku metu. Ya. Terus wis tah bahasa elek. Wong wedok gak nelongso kira-kira. Ayo nelongso. Bahkan kadang-kadang niku sampai disertai ngantem piring, dibanting payawar. Ya Allah, wis. Hal itu juga terjadi mungkin terhadap kita di tengah keluarga. Walaupun judulnya gak manuk, gitu. Akhirnya menjadikan perkara-perkara yang geger. Lah, piye carane ngene? Ben gak munjelak dhisik nyisio. Nyisih, tahu nyisih ya? Ngaliyo wis. Umpama sak omah mlebu kamar kancingen wis aja metuk. Wis kholwaton ning kono. Engko enek wis adem mara. Ngoten. Iku manusia memang seperti itu. Bapak Ibu hadirin, jadi apapun yang dihadapkan Allah, Allah itu gak duweni sifat jahat, itu gak ada. Jenengan dihadapkan persoalan apapun itu semata-mata Allah itu sayang. Itu sayang. Lewat problematika kehidupan itu bentuk Allah sayang. Mungkin diterangkan. Semata-mata aku menghadapkan persoalan ini supaya bisa kau jadikan sebagai thoriqoh jalan ketemu aku, sebab di situ ada aku. Niki nek wis saged nek wis nampa ilmune lho Pak ya. Kados jenengan sing wis biasae nampa ilmu dinul haq saged. Tapi bagi mereka yang ahli hijab mboten saged Pak Bu. Tidak bisa. Karena mereka berorientasi dalil akli. Wong nyatane awakmu sing gak gelem nutup tutupe kurungan kok jarene ngomong Allah ngono. Lah wis. Ahli hijab iku ndelok makhluke. Disebut ahli hijab kan sebab hati imane wajah iku madhep nanggone makhluk. Ya. Ya coba umpama ndelok Allah terjadi di situ. Lah, tinggal pertanyaannya bagaimana caranya ketika saat itu datang seketika hati jenengan iku langsung klik nang Allah. Ini yang penting. Ini yang terpenting. Mungkin bisa dilihat di dalam surat Al-Ahzab kalau nggak salah niku. Nggih di cross check mengke be ono salah. Wong jene wong ngadepi wong ngomong entek bir sakrat ya ono nyelindungi ya sampean benerno. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Hei wong sing wis iman datang Allah. Hei wong sing wajahe roh iki ya iman iku iki sing diceluk iku niku wong sing wis beriman, wong sing wajahe iku wis nduweni tatanan dinul haq, sistem untuk menghadapkan wajah Allah iku dipanggil. Hei wong kriyan Udhkuru da dzikira sira kabeh ilinga sira kabeh Allah ing Gusti Allah. Eling maksude sadar hati jenengan kali kula bahwasanya apapun yang terjadi itu yang berperan hanyalah urip Allah. Apapun itu, walaupun kelihatannya secara syariat dipandang kurang pantas,
tetap niku Allah. Dikron kathiron kelawan eling sing saukeh-ukeh eling. Berarti ini kudu terus menerus jenengan iki nyadari di dalam hati bahwasanya tidak ada yang berperan kecuali Allah. Qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, baik ketika kau berdiri, baik ketika kau duduk, baik ketika kau berbaring. Udah, iku berdiri juga bahasa kinayah Pak. Mboten berdiri ngadeg ngeten, mboten. Berdiri iku sifatnya kuat. Kuat dalam penglihatan mata, kuat dalam pendengaran telinga, kuat dalam hal apa wae niku kiaman. Wa qu'udan, duduk iku ya yang disari berdiri. Artinya duduk iku jenengan iki bersimpuh. Ayat lain Allah katakan bukan waku udan, apa fasjud lahu fasabih, tunduk dengan aturan Allah, sendika dawuh. Wala junubihim, termasuk berbaring, lemes, cara jenengan iki gak kuat, lara melarat, udah wis gak enak tok, udah tetep kudu sadar pada saat itu yen agawe nguasai perkara lara, perkara apa wae yang gak enak itu semata-mata juga dari Allah. Bukan Allah lara, mboten. Urip iku sing nguasai lara. Allah iku sing nguasai lara. Umpama ngomong rasa ngono, ana rasa pahit dengan rasa legi. Pahit gak enak, legi enak. Sami kalih ngoten. Wong sing wis beriman yaiku jenengan ahli syuhud, lakukanlah sebanyak-banyaknya kau zikir pada Allah, baik ketika saat berdiri, duduk dan berbaring. Akhirnya disimpulkan tidak ada waktu kecuali hanyalah berlatih berzikir. Sing kula maksud zikir di sini adalah sadari hatimu lewat rasa yen sak temene kang agawe itu hanyalah Allah. Pun dengan cara inilah Bapak Ibu, maka apa duniawiyah yang dihadapkan kita itu akan jadi netral, gak gampang muring. Kok cocok ngono wow is lerenono kemalan ngaplokan bojo lerenono, sing wedok kemalan nyelatoni nang wong lanang lerenono. Wis silemo atimu ning bahrut tauhid iki, tenggelamkanlah wajahmu di dalam bahrut tauhid. Dengan begitulah maka nanti akan dengan mudah ketika saat apapun yang dihadapkan Allah itu jenengan klik nang Allah. Kesimpulan, tidak ada orang yang tidak sukses, tidak ada orang yang sukses kecuali dia itu bersusah-susah dulu.
Tidak ada orang yang bim salabim sukses kalau tidak terlebih dulu mengalami kesusahan. Saya ja'alullahu ba'da usri yusra. Ingatlah, Allah menjadikan satu kesuksesan itu berawal kita itu mengalami satu kesusahan. Memang berat Pak, jogo dzikir berat, itu berat. Tapi nanti saya suwe mboten dadi berat, dan itulah yang dimaksud ayat tadi, supaya tidak mudah awak dewi keseret ambek kepentingane hawa nafsu. Oke, monggo masuk pada tanya jawab, kula aturi. Sampun wis sungkan ta mbane wis selesai. Monggo Ibu, wonten Bu sing tanglet Ibu wonten? Nggih pun nek ngoten nggih kula nggih ngapunten ingkang kathah mbok menawi wonten monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sakderenge ngapunten Gus, niki penjelasan masalah kalau wau kula dereng paham. Nek sae niku kehendak Allah. Lah kalau jelek menurut pendengaran saya kalau wau saking Allah. Lah niki sing kula ngapunten nggih, dereng paham. Elek teko nafsune dhewe. Nggih, leres. Nggih. Matur nuwun. Leres. Di dalam hujjah Al-Qur'an surat apa saya lupa itu. Memang tatkala baik itu datangnya dari Tuhanmu, tatkala itu jelek dari nafsumu. Nggih. Surat apa itu tolong untuk di cross check. Iki teori di dalam hukum syariat memang Pak benar. Miturut pandangan syariat benar, supaya kita umat manusia khususnya umat Islam tidak terjerumus di dalam jurang kemaksiatan secara fisik. Fisik loh nggih. Tapi ketahuilah kita manusia itu tidak hanya fisik jasmani, tapi juga rohani. Lah saya katakan jelek iku dari Allah, iku secara rohani, pandangan hakikat. Sebab jikalau secara rohani atau hakikat tidak mengatakan itu yang berperan Allah, maka kami akan terhukum oleh satu hukum hakikat. Saya menuduh ada penguasa dua, Allah kemudian nafsu. Iki rada bingung no. Tapi tatkala jenengan mengke kalau sudah ditarik Allah di dalam yang namanya kewusulan maqam musyahadah, mboten bingung. Mboten bingung. Dikatakan jelek itu pandangan fisik manusia. Contoh nyolong, nggih. Ngutil, ngamplengi wong. Apa maneh? Ya wis maksiat. Itu kan perkara yang harus kita tinggalkan loh Pak. Secara fisik. Sebab kalau itu terjadi jelas itu dikatakan jelek.
Sekarang kita tarik kacamata hakikat, kacamata ruhaniyah. Ruhaniyah itu dikatakan maksiat pada Allah. Manakala ruhaniyah ada iman terhadap selain Allah. La taj'al ma'allahi ilahan akhara. Ojo pisan-pisan kuwi duweni iman ning atimu, ngambil pangeran sakliyane Allah dalam hatimu yang bisa bermanfaat, bisa agawe. Ojo. Lagi surat Luqman ayat 13. Surat yang ke-31. Ya bunayya la tusyrik billahi la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Hei anak putuku Imron, la tusyrik billah, jangan kau melakukan berbuat menyekutukan Allah. Jangan. Artinya apa Pak menyekutukan itu? Mengimani selain Allah itu bisa berkuasa. Contohnya tadi nafsu itu ya. Kalau jelek itu yang berkuasa datangnya itu dari nafsumu. Kalau baik datangnya dari Allah. Coba ditelai. Surat apa ayat piro itu? An-Nisa 79. Quran to Pak iki. Wis bener itu kacamata syariat supaya kita manusia itu tidak melakukan fisik itu perbuatan yang jelek. Wala taqrabaz zina lagi. Jangan kau dekati perbuatan zina itu. Sama. Wahai anak putuku, jangan kau menyekutukan Allah. Iku konteknya ruhaniyah bukan jasmaniyah Pak. Mempunyai satu iman selain Allah itu bisa berkuasa. Sopo sing dadi penguasa desa, kepala desa? Mukhlason. Atine iman ning makhluk berarti syirik. Otomatis pelakunya yang ngono. Son dalem. Awak mau dadi kepala dia. Oh iya. Tak akui Pak, itu aku yang berkuasa di situ. Apa yang terjadi? Riya, takabur. Wis macam sirik tak wis enak turu. Sebab inna syirka sak temene perbuatan menyekutukan Allah ya, mengadakan selain Allah, mengimani selain Allah itu berkuasa, ikulah zulmun azim, perbuatan yang tersesat amat. Cara ngomong dosa Mbah Buyute, dosa syirik iku. Nek cara bab masalah gelap gulita utawa wong Jawa peteng dedet. Mata wis wuta ora eneng sinar blas, iku namanya peteng dedet. Gelap gulita. Sebab apa? Sebab walladzina kafaru awliya'uhumut taghut. Sebab orang-orang ahli hijab itu menjadikan selain Allah itu diimani bisa memberikan manfaat, bisa mendatangkan mudarat. Semua wonten prosesi Pak nggih. Jadi ojo disalahno di dalam imannya saudara kita yang ada di umum syariat mengatakan kalau
jelek itu datangnya dari nafsu kita sendiri. Sebetulnya itu An-Nisa ayat berapa? 79. Jane ngono gak kerasa sama nafsu ingsun diri. Lah itu diri nek nang Allah bener. Mbak wis tuwa, jok polah-polah, dengkul wis kaku. Nafsu ngene oleh bayayaan tutuk jatang tutuk. Artinya niki kan diri, Pak. Atau ingsun. Gak kerasa sampeyan niku di selewengkan iki lho ingsun Allah, ngoten lho karepe iku. Ya kudu dibuka Al-Qur'anul Qadimnya itu baru cetha. Pada umumnya kita ngomong nafsu kan makhluk, Pak nggih. Pada artinya diri. Diri yang muncul siapa dalam hati jenengan, diri Allah atau diri hamba makhluk? Lah terserah. Kalau kita duduk di takholi mesti diri makhluk. Siapa sih ngaji aku? Aku makhluk. Nah ini. Iki berarti cara kula niku ngerampas klambine Allah. Padahal kula niku asline la haula wala quwata. Tak rampas. Wis ben gak ngerampas, tak seleh. Semua apa yang muncul dalam diri saya karena sudah pas la haula wala quwata ini, maka saya tetapkan illa billah. Semuanya itu datangnya dari Allah. Tapi wonten prosesnya Pak nggih. Dari syariat gini, ning hakikat gini. Dingen Allah memproses terhadap hambanya itu lewat susah payah jenengan. Kebingungan jenengan. Teori syariat apik saka Allah, elek saka nafsunya sendiri. Teori hakikat yang katanya baik dan jelek itu dari Allah. Wis bingung kita. Kok iso ya? Bundelane ning ndi? Ternyata bundelane cara kita memandang. Dua-duanya sudah benar. Cuman cara kita memandang. Kalau memandangnya dari sisi hidup, hakikat, ya jelas selain Allah tidak ada yang hidup. Karena hidup itu sifatnya Allah. Mausufnya adalah laisa kamislihi sayun. Itu Allah. Wis digali, diasah, akhirnya ditafakuri. Makanya mengapa kok saya kasihkan tentang masalah zikir yang selama sejarah itu tidak pernah disampaikan, yaitu Sirul Asr. Dengan keterpaksaan saya sampaikan itu semata-mata untuk mempermudahkan jenengan iki yang asali bingung gak jadi bingung. Ngoten ta. Nggih. Nggih, laras Pak. Dadi syariat wis bener, hakikat bener. Nggih, ada lagi. Sampun cekap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada tanglet Gus. Yang pertama, mohon penjelasan bagaimana kita mengingat Allah dalam sholat mulai awal hingga akhir. Biasanya kan kita kadang rakaat pertama itu benar-benar bisa terjaga ingatannya. Yang kedua lupa. Yang terakhir itu biasanya setelah tahiyat baru ingat. Waduh, baru dimasukkan semuanya, mulai Sirul Asrosna itu diterapkan. Nah, yang tengah-tengah itu kan sempat lupa, itu hukumnya bagaimana? Itu yang pertama.
Yang kedua, dalam syariat itu akhirat itu nanti, Gus. Mohon penjelasan, akhirat itu bisa dilalui sekarang ini. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nek jenengan pengen golek cari sistem bagaimana gak lali blas, ya dadi golongan bakok. Lah iya toh? Kekasih Allah telu iki yang ada di kelasnya masing-masing itu adalah prosesnya kita. Kalau pertanyaannya sing tengah wau rakaate lali terus gak apa-apa. Wala bagin wala adin innallaha ghafurur rahim. Olehnya kau iku lalai dari Allah, gak ingat itu sebab tidak kau sengaja, gak apa-apa. Kuwi poso Ramadan lali jam 09.00 awan ana sate gule sak ndase pisan dentek nih. Gak apa-apa. Mboten batal napa? Karena jenengan iku gak sengaja alias lali nek po? Gak apa-apa. Kari kupinge tok eman eling nek poso. Ya iku sing gak kesengajaan itulah batalnya kuwi. Cuman gini, Mbak. Bagaimana sistemnya fana ke kamil, kamil ke bakok? Ya kembali surat Al-Ahzab tadi. Tiada waktu kecuali hanya untuk berlatih. Perkara dunya, pergaulan itu kadang-kadang Kak. Kadang-kadang itu koyok-koyok penghalang, Mbak. Akhirnya lali hati, koyok-koyok. Padahal itu ndak sebetulnya. Nanti jawabannya kalau sudah terlatih, ndak. Saya sik latihan ya koyok-koyok penghalang gembul wong itu. Aku lali bulian. Nek gak gembul wong, dhewean nang nggone mburine omah, di belakang rumah kebon, ambek rokokan cedut-cedut. Ndawikir terus. Gampang. Mbok parani bojone. Mas, gak wae mangan nah, langsung hilang. Lali. Ya wis gak apa-apa iku proses ya. Jadi enggak apa-apa. Di situ walaupun jenengan lupa enggak ada masalah. Bon. Yang kedua tentang akhirat. Akhirat itu ya ruhaniyah. Lilladzi fataras samawati wal ard. Dialah zat hidup yang menguasai jagat langit dan bumi. Jagat langit itu, akhirat itu adalah ruhaniyah. Jagat bumi, dunia iku jasmani iku. Sekarang siapa yang diantara Anda di dunia tidak bisa masuk ke akhirat, maka Anda jangan harap besok itu bisa masuk ke akhirat. Endi si akhirat iku? Ya iku lho, Pak. Perkara sing dikuasai urip iku lho akhirat. Makanya jadikanlah duniamu itu sebagai akhiratmu. Masuklah kau akhirat di dunia ini. Caranya bagaimana? Ya bertajalillah. Bertajalillah baru. Di situ Anda bisa dikatakan sebagai golongan yang sudah masuk akhirat. Akhirnya disimpulkan buat orang lain itu dunia, tapi buat Anda itu akhir. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Apa yang kau lakukan di dunia itu sebagai tanduran pohon, tanaman di akhirat. Tanaman yang bagaimana yang dikatakan sebagai di akhirat adalah nata ijo husnil
ahwal mingkol bin zahidin, yaiku perilaku semua apapun yang sumbernya dari hatimu, yang hatimu itu condong kepada Allah, itulah akhirat. Siapa yang tidak bisa masuk di akhirat ketika saat di dunia ini, maka jangan harap bisa besok itu bisa kau masuk dalam akhirat. Gelap, gak iso balik, ngoten lho. Nggih. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggih ngapunten Gus, saderenge iki kula badhe tangget napa maknanipun sirosoh cahyaning rasa mutmaya tijane maya. Kula pun pinten-pinten taun niku kepingin semerap maknani sejatine niku sirosoh cahyaning rasa ya mutmaya tijane maya niku tasik dereng srek teng ati niku. Ngeten wis. Nyuwun penjelasan. Jenengan lepaskan jasmaniahmu, ruhaniyahmu kudu complung sangka jasmaniah baru panggih. Tidak jauh berbeda dengan apa yang kukatakan tadi. Masuklah di dalam akhirat dunia itu. Al-a'malu husnul a'mal nataiju husnil ahwal. Anda akan mengerti tentang hal itu, bahwasanya semua itu hanyalah aku Allah. Anda harus masuk di dalam rasa tadi. Rasaku maksud iman, iman yang ku maksud yang sudah ihsan, iman yang benar. Mana iman yang benar? Anta budallaha ka'annaka taroh. Iman yang benar adalah iman yang sudah tidak ada lagi selain Allah. Baru jenengan saged apa silem ning segara tauhid niku wau kepanggih. Akhirnya sapa sing silem? Ya Allah dewi. Sapa sing agawe? Allah dewi. Lah sak liyane tergantung jenengan kali kula sebagai makhluk kemana? Tiada sudah, ya tiada. Berarti jenengan harus ngelepasno roh cumplung saka dene roh raga. Maksude mboten medal mboten. Nafi isbat, wis ojo kok akoni apa sing muncul dateng jenengan, tapi akokno muncul sing dateng jenengan iki adalah hakikatnya aku Allah. Paham ya? Oke. Nggih, ada lagi? Cukup? Nggih, bismillah. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, ngapunten kang kathah, mbok pilih malam hari ini kok sanjake gak seperti biasa. Nggih. Nggih. Nggih mboten napa-napa, sing penting kepanggih terus saged ngaji walaupun itu hanya sekedhik. Yang jelas sekecil apapun ilmu, tapi kalau kita amalkan betul-betul menjadi banyak. Mudah-mudahan bisa bermanfaat terhadap kita dan keluarga kita. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.